Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13 dan P5 pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13, yang kedua yaitu P5 pada kurikulum Kurma, dan yang ketiga karakter kebiasaan anak Indonesia. Yang pertama yaitu pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13. Pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 terutama di jenjang sekolah dasar mengintegrasikan berbagai mata pelajaran termasuk ilmu pengetahuan sosial ke dalam satu tema yang relevan sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. IPS dalam K13 diintegrasikan dengan disiplin ilmu lain melalui keterkaitan topik atau makna. Prinsip pengembangan dan integrasi PPK yaitu penguatan pendidikan karakter merupakan bagian integral dalam pembelajaran tematik K13 bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa secara utuh. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan. Yang pertama, integrasi konten IPS. IPS diintegrasikan melalui topik yang mengaitkan berbagai disiplin ilmu sosial, geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah dalam satu tema. Contohnya, topik kegiatan ekonomi penduduk dikaji dari aspek geografi, sosiologis, dan historis. Yang kedua yaitu model tematik. Dapat menggunakan model integrasi berdasarkan topik, misalnya kegiatan ekonomi, atau berdasarkan potensi utama, misalnya potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata yang mengkaji potensi lokal dari berbagai dimensi IPS. Yang ketiga yaitu fokus karakter. Meskipun awalnya fokus PKN kurang luas, pengembangan bahan ajar seperti modul tematik berbasis PPK bertujuan untuk mengembangkan pendidikan karakter secara utuh. Karakter ini mencakup 3 ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan instruktur atau pembimbing yang mendorong siswa menjadi lebih aktif, kreatif, memiliki pengalaman langsung, dan selalu menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran. Yang kelima yaitu tujuan IPS K13, membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar, serta mengembangkan kognitif, afektif, dan kemampuan sosial untuk membentuk individu yang baik. Yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan karakter dan kompetensi siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. P5 merupakan salah satu dari 3 kegiatan utama dalam kurikulum Merdeka, terpisah dari pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran. Yang pertama yaitu tujuan utama, mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu posisi dalam kurikulum, termasuk dalam kegiatan kurikuler yaitu pembelajaran berbasis proyek yang dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuannya tidak hanya terkait langsung dengan materi mata pelajaran inti. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila atau P5. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Dimensi ini melengkapi pencapaian standar kompetensi lulusan dengan fokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu tema P5. Proyek dikembangkan berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan, antara lain yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, yang kedua, kearifan lokal, ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, 4, bangunlah jiwa dan raganya, 5, suara demokrasi, dan 6, rekayasa teknologi. Yang keempat yaitu alur pelaksanaan. Proyek dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama, pengenalan, kedua, kontekstualisasi, ketiga, aksi, dan 4, refleksi. Ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi, menilai, dan menghasilkan informasi. Yang kelima yaitu prinsip proyek. Proyek bersifat lintas disiplin ilmu, kontekstual, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu karakter dan kebiasaan anak Indonesia. Penguatan karakter merupakan fokus utama baik dalam PPK atau kurikulum 13 maupun P5 pada kurikulum Merdeka.
Karakter dan kebiasaan yang ingin ditanamkan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. A. Yaitu nilai-nilai karakter utama atau PPK. Pemerintah melalui gerakan penguatan pendidikan karakter dan panduan Diknas menetapkan sejumlah nilai utama yang harus diajarkan dan diimplementasikan. Yang pertama yaitu religius, mencerminkan keberimanan, pelaksanaan ajaran agama, toleransi, dan hidup rukun. Yang kedua, nasionalis, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan, budaya bangsa, serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Yang ketiga yaitu integritas, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang keempat, mandiri, sikap tidak tergantung pada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu gotong royong, kerjasama, sikap dan tindakan yang menunjukkan upaya bersama. Materi yang keempat yaitu kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi, disiplin, awal kesuksesan, kesehatan fisik dan mental. Kedua, beribadah, religius, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, disiplin waktu. Yang ketiga, berolahraga, sehat fisik dan mental. Keempat, makan sehat dan bergizi, yaitu kesehatan fisik. Dan yang kelima, gemar belajar, yaitu inquiry, rasa ingin tahu dan kecerdasan. Yang keenam yaitu bermasyarakat, peduli sosial, tanggung jawab sosial, saling menghormati dan menghargai. Dan yang terakhir yaitu tidur cepat atau istirahat cepat, kesehatan fisik dan mental atau kedisiplinan.